Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saleh-salehah 1A. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh kenikmatan, sehat jasmani dan rohani. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa'idhni min syarri nafsi. Shadaqallahul azim. Nana, terima kasih yang sudah mengerjakan tugas yang kemarin dibawa ke sekolah dan yang selalu laporan sholat duha. Untuk laporan sholat duha, silakan tetap laporan ya, tetap absen. Jadi Ustazah tetap mendata sholat duha anak-anak tertulis, namun tidak langsung di grup lagi. Jadi Ustazah punya rekapan sendiri. Jadi tetap laporan ya, tetap absen duha. Di sini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan lagi, kemudian jenis hewan buas dan hewan jinak, kemudian perbandingan dengan menggunakan kurang dari atau lebih dari. Nah, yang pertama, anak-anak bisa dibuka di pembelajaran kelima, halaman yang pertama. Itu ada jenis hewan bermacam-macam, ada hewan buas dan jinak. Nah, di situ tersedia ada 6 gambar. Gambar ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Nah, di situ ada tabel ya di sampingnya. Ada tabel hewan buas dan hewan jinak. Mari kita letakkan hewan-hewan itu sesuai dengan jenis hewannya. Yang pertama, hewan apa? Ikan ya, hewan ikan. Kira-kira hewan apakah itu? Hewan buas atau jinak? Iya, hewan jinak. Yang kedua, ular. Ular hewan apa? Iya, hewan buas. Yang ketiga, buaya. Buaya hewan buas. Kalau kupu-kupu, iya, hewan jinak ya. Harimau, hewan buas. Yang terakhir, ayam. Ayam termasuk hewan jinak. Nana bisa membedakan ya perbedaan hewan buas dan hewan jinak. Hewan buas biasanya memiliki seperti ular, bisa ular yang berbahaya untuk manusia. Kemudian memiliki gigi taring yang tajam, kuku yang tajam, dan pemakan daging. Itu biasanya termasuk hewan yang buas. Nah, hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan jinak seperti ayam, ikan, kemudian apa tadi? Kupu-kupu, itu tidak berbahaya ya. Dan bisa dipelihara manusia. Kemudian ada tata cara merawatnya seperti yang sudah dibahas kemarin.
Kalau hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, nak, tadi ya seperti buaya, harimau, ular, itu termasuk hewan buas yang biasa hidup di alam liar. Alam bebas di mana ya? Di hutan. Itu banyak itu ular yang berbisa. Makanya anak-anak kalau memelihara hewan yang jinak-jinak saja. Kalau hewan liar biasanya dipelihara oleh orang-orang yang terlatih, yang sudah terbiasa berinteraksi dengan hewan-hewan buas. Biasanya itu seperti yang ada di kebun binatang, ya kan? Yang petugas-petugasnya itu sudah terlatih. Kemudian biasanya orang-orang yang memang ada di bidang tersebut, jadi mengurus atau merawat hewan-hewan buas. Kalau kita no, kita hewan jinak saja ya. Tulislah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada temanmu. Nah, kalimat pemberitahuan yang sesuai dengan kalimat tadi apa saja? Ya, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Itu juga kalimat pemberitahuan anak-anak, memberitahu bahwa hewan buas itu berbahaya. Kemudian, untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Itu juga kalimat pemberitahuan. Jadi, memberitahu kepada kita, jika kita ingin memelihara binatang buas, maka harus berlatih dulu bagaimana cara menghadapi binatang buas ini, mendekatinya, merawatnya, cara memberi makannya bagaimana, ya, supaya tidak digigit, supaya tidak dilukai. Tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Nah, contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Itu juga kalimat pemberitahuan. Itu memberitahu kita bahwa kita harus membatasi antara kita dengan hewan buas itu, harimau ya. Jadi jangan terlalu dekat. Nah, selain itu kalimat pemberitahuan apalagi? Ya, jangan mendekati kandang hewan singa, itu juga pemberitahuan. Yang kedua, awas binatang buas, jangan diberi makan. Yang ketiga, dilarang memasukkan anggota tubuh melewati pagar batas. Itu juga kalimat pemberitahuan. Yang pertama ya, memberitahu kita untuk tidak mendekati kandang hewan singa. Yang kedua, memberitahu kita bahwa ada binatang buas, jangan diberi makan. Yang terakhir, kita dilarang memasukkan anggota tubuh melewati pagar pembatas. Sekarang ayo kita berlatih. Perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini. Yang pertama, 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, 42 ekor ular. Anak-anak bisa lihat ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, 42 ekor ular. Sudah lihat? Sudah ya? Nah, kemudian pertanyaannya, hewan yang paling banyak adalah titik-titik. Hewan yang paling banyak. Jumlahnya mana? Iya, ular. Yang selanjutnya, hewan yang paling sedikit adalah yang paling sedikit? Harimau ya, jumlahnya hanya 15. Kemudian titik-titik lebih banyak dari buaya. Buaya jumlahnya 30. Yang lebih banyak dari buaya siapa? Iya, ular ya. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari buaya. Yang lebih sedikit siapa? Harimau.
Lalu urutan hewan dari yang paling banyak adalah titik-titik. Diurutkan hewan yang paling banyak dari mana dulu? Ular, buaya, harimau. Betul. Kalau urutan hewan dari yang paling sedikit adalah dari siapa dulu? Iya, dari harimau. Dibalik saja. Buaya dan ular. Nah, kemudian anak-anak, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. Ustazah ulangi, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. Ini adalah bentuk perbandingan lebih dari atau kurang dari. Bilangan 30 kurang dari 42. Kemudian 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Dapat dinyatakan dengan 30 lebih dari 15. Bilangan 30 lebih dari 15. Seperti itu ya anak-anak, kalau lebih dari itu berarti lebih banyak. Kalau kurang dari itu lebih sedikit. Seperti itu ya. Kita gunakan perbandingan kurang dari atau lebih dari. Cobalah selesaikan soal-soal berikut. Istilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Soal yang pertama ada bilangan 45 di sebelah kiri, 65 di sebelah kanan. Sekarang kira-kira jawabannya 45 lebih dari atau kurang dari 65? Iya, kurang dari anak-anak. Kemudian nomor 2, 57 titik-titik 42 lebih dari. Nomor 3, 79 titik-titik 89. 79 kurang dari 89. Nomor 4, 99 titik-titik 100. 99 kurang dari 100 ya. Kemudian terakhir 77 lebih dari 69. Anak-anak sudah paham ya cara mengerjakan lebih dari atau kurang dari. Ingat, kemarin sudah paham semua, lebih sedikit dengan lebih banyak. Sekarang kita gunakan lebih sedikitnya kita ganti dengan kurang dari, lebih banyaknya kita ganti dengan lebih dari. Ya, saya ulangi. Kemarin lebih sedikit kita ganti katanya dengan kurang dari. Yang kemarin lebih banyak kita ganti dengan lebih dari. Sama, hanya perbedaannya kata-kata saja. Paham ya? Untuk tugasnya, kerjakan di buku tulis, dikumpulkan saat berangkat ke sekolah. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Ada 5 soal. Anak-anak silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 boleh besok. Kelompok 2 juga boleh besoknya lagi, tidak apa-apa. Kalau yang sudah dikerjakan hari ini boleh dibawa. Dan jangan lupa tugas yang kemarin minggu lalu ya, yang kelompok 2 Ustazah tunggu hari ini. Terima kasih, cukup sekian dari Ustazah. Mari kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani faraduhu ilayya inda hajati ilaih wala tansanihi ya rabbal alamin. Ustazah mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.